ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi batik Solo. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 1, yaitu Arif Aswadiki dan saya sendiri Arta Donaliu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sejarah batik Solo. Sejarah batik Solo. A. Tidak terlepas dari pengaruh keraton, batik Solo bermula pada masa Kerajaan Pajang lebih dari 4 abad yang lalu. Kerajaan yang merupakan kelanjutan dari dinasti Demak tersebut memindahkan pemerintahannya dari Demak Bintoro ke Pajang. Perkembangan tradisi batik Solo. B. Berawal dari peran Kiai Ageng Henis yang pertama kali memperkenalkan batik di desa Loyan. Tradisi ini mulai berkembang pada masa Kerajaan Pajang pada sekitar tahun 1568. Sri Susuhunan Paku Buwono III memerintahkan para abdi di keraton untuk membuat motif kekerak. C. Corak atau motif batik Solo. Solo merupakan sebuah kota yang ramai yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sebagai kota yang masih masuk dalam Karisidenan Surakarta, Solo masih sangat dekat dengan budaya Jawa. The Spirit of Java merupakan slogan yang dimiliki kota ini yang menunjukkan sebuah tekad mengatar untuk melestarikan budaya Jawa. D. Cara pembuatan batik Solo. 1. Langkah pertama adalah siapkan kain mori. Langkah kedua, menjuplak. Langkah ketiga, menyiapkan cantik dan cairan malam. Langkah keempat, memilih warna bahan kimia remasol. Langkah terakhir, melukis pada kain dengan cairan remasol. E. Cara pemasaran batik Solo. Pemasaran dan media yang tepat digunakan untuk bisa meraih pasar yang ditujui, sehingga volume penjualan selalu meningkat di profit. Digital marketing adalah salah satu media pemasaran yang saat ini sedang banyak diminati masyarakat untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan model pemasaran konvensional atau tradisional, beralih ke pemasaran modern yaitu digital marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Aswadiki. Ingin menjelaskan contoh batik Solo. 1. Motif batik parang. 2. Motif batik kawung. 3. Motif batik teruntung. G. Kesimpulan dan saran. Batik merupakan salah satu kekayaan warisan budaya bangsa Indonesia. Saran, sebaiknya memakai batik perlu ditingkatkan lagi agar ciri khas kita sebagai warga Indonesia tidak hilang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Syafudin Gufron dari kelas 10 IPS 2 akan menjelaskan tentang batik Yogyakarta. Batik Yogyakarta adalah salah satu dari batik Indonesia yang pada awalnya dibuat terbatas hanya untuk kalangan keluarga keraton saja. Setiap motif yang terwujud dalam barisan cantik pada kain batik Yogyakarta adalah syarat akan makna, adalah cerita. Hal inilah yang memberikan batik Yogyakarta dengan batik-batik lain yang menjaga eksklusivitas dari sebuah mahakarya seni dan budaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Ramansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang
tahap pertama, yaitu pada saat upacara adat keluarga keraton. Baik pria maupun wanita diwajibkan untuk menggunakan pakaian bernuansa batik dan lurik. Dan banyak kunjungan masyarakat sehingga masyarakat tertarik dengan pakaian digunakan keluarga keraton tersebut dan ditirulah dan meluaslah pembatikan dari tembok keluarga keraton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suzaidah Nanda dari kelas 10 IPS 2 akan menjelaskan tentang motif atau corak dari batik Yogya dengan cara pembuatannya. Motif atau corak dari batik Yogya diantaranya adalah ada motif ceplok, motif kaung, motif karang, motif lereng, motif nitik, motif truntung, motif semen, motif isen, dan motif gurda atau garuda. Dan cara pembuatannya adalah kain mori dilemaskan, mola dengan menggunakan malam, ngelowong, nembok, medel atau medel, ngerok, bironi, nyoga, dan ngelorot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilalia Bahri dari kelas 10 IPS 2 akan menjelaskan tentang pemasaran batik Jogja. Di sentra batik Masaran banyak tersebar pelaku industri kecil menengah penghasil batik. Batik yang dihasilkan bisa berupa batik tulis, ATBM, alat tenun serta mesin, sutra, ataupun batik printing. Selain belum terlindungi hak cipta, proses pemasaran mereka masih menggunakan proses konvensional, yaitu dijual kepada pedagang perantara juga melalui showroom. Padahal perkembangan teknologi informasi mereka sangatlah berkembang pesat. Strategi pemasaran dan media yang tepat digunakan untuk bisa meraih pasar yang dituju, sehingga volume penjualan meningkat dan profit. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilman Nurdiansa, kelas 10 IPS 2, kelompok 3. Saya akan menjelaskan sejarah batik Garut. Sejarah batik Garut berasal dari warisan nenek moyang yang berlangsung secara turun-temurun dan telah berkembang cukup lama sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Hingga pada tahun 1945, batik Garut semakin populer dengan sebut batik tulis Garut yang mengalami masa kejayaan antara tahun 1967-1985. Namun karena keterbatasan bahan dan modal serta lemahnya strategi pemasaran yang diterapkan, maka yang penerus generasi dari batik Garut mengalami penurunan karena adanya persaingan yang cukup hebat dari produsen batik lain yang menggunakan teknik lebih modern seperti mesin printing dalam pembuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fania Socha dari kelas 10 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan batik Garut. Perkembangan batik Garut dari dulu sampai sekarang telah melalui fase-fase tertentu di mana batik Garut harus berjuang untuk tetap tumbuh dan berkembang menjadi sebuah identitas dari sebuah daerah Kabupaten Garut. Karakteristik batik Garut terletak pada motif hias, warna dan corak batiknya. Garis motif yang memiliki batik Garut ialah tak serumit dan setipis motif batik daerah lainnya. Warna khas yang menjadi ciri batik Garut ialah warna merah darah cerah dan warna merah marun, biru dongker, dan warna krem. Inspirasi desain motif batik yang diciptakan para pengrajin adalah dari lingkungan sekitarnya, baik itu alam maupun kegiatan sehari-hari dari penduduk Kabupaten Garut dan keindahan flora dan fauna yang ada di Kabupaten Garut. Motif Garut ialah motif merak gimbing, motif bulu hayam, motif tiga darah, dan motif mojang priangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri Ilham Ramadan dari kelas IPS 2 kelompok 3.
Di sini saya akan jelaskan corak atau motif batik Garut. Corak batik mempunyai filosofi dari tiap daerah asalnya, sehingga terdapat corak atau motif yang berbeda-beda. Salah satunya di Kabupaten Garut. Sejak zaman kolonial di pertengahan tahun 80-an, pada umumnya memberikan pilihan warna yang dominan cerah dan halus dan lembut, cocok digunakan untuk remaja dan anak-anak yang penuh ekspresi dan ceria. Selain itu, secara umum motif yang dipakai dalam batik Garut diambil dari kondisi alam yang sekitar yang dikelilingi oleh gunung. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batik Garut. Proses pembuatan batik Garut ini sendiri terdiri dari beberapa tahap. Secara singkat, proses pertama meliputi pembuatan pola pada kain untuk kemudian dibubuhi lilin atau nyanting dan proses pewarnaan. Kedua, proses ini dilakukan secara iteratif sampai dapatkan motif serta warna yang sudah disesuaikan. Kemudian dilakukan proses penembokan menggunakan lilin untuk menutup bagian-bagian yang telah diberi warna agar tidak tertimpa oleh warna-warna berikutnya. Dan proses terakhir adalah merorot, yaitu proses menghilangkan lilin yang menempel pada kain. Keterampilan ini dipelajari pada pengrajin batik Garutan bersumber pada tata nilai sistem pengetahuan budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Selanjutnya, cara pemasaran batik Garut. Batik Garut atau yang dikenal dengan nama batik Garutan saat ini sudah menampakkan kiprahnya dalam kancah dunia perbatikan Indonesia. Upaya untuk berkiprah ini tidak luput dari beberapa persiapan yang harus dilakukan, terutama dalam sistem produksi dan sistem pemasaran. Agar dapat bersaing baik dengan motif batik dari daerah lain, baik segi kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu, penelitian yang menggunakan metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif ini ingin mengungkapkan dua hal tersebut di atas. Saya akan berikan beberapa contoh motif kain dari batik Garut. Perkenalkan, saya Ilmi Yusuf Noval dari kelompok 4. Saya beserta teman saya Marlina, Mary, dan Jameson akan menjelaskan tentang batik Pekalongan. Sejarah batik Pekalongan. Batik Pekalongan sudah ada sejak tahun 1800. Dengan adanya perang di daerah Mataram atau disebut dengan perang di Penenggoro. Dengan peperangan ini mendesak keluarga keraton dan serta para pengikutnya meninggalkan daerah kerajaan. Batik Pekalongan mengalami peningkatan yang drastis dibanding daerah lainnya. Nama saya Mary Gracelita Senipar, kelas 10 IPS 2, B. Perkembangan batik Pekalongan. Pada tahun 1900-an, batik Pekalongan mengalami perkembangan pesat karena kenaikan dari dalam maupun luar negeri. Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 merupakan periode puncak peran dari kelompok kewirausahawan pribumi. C. Corak dan motif Pekalongan, yaitu terang bulan, 7 rupa, semen, sawah, buketan, dan lain-lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Cara
pemasaran batik Pekalongan. Bagi orang-orang yang ingin membeli batik Pekalongan tidak harus datang ke tempatnya langsung, tapi mereka juga bisa membeli batik Pekalongan secara transaksi online atau belanja online. Kesimpulannya bisa disimpulkan bahwa batik adalah milik Indonesia yang harus dilestarikan, dan kita selaku penerus harus bangga dengan macam-macam motif batik yang ada di Indonesia. Di setiap daerah, batik memiliki motif dan coraknya masing-masing, termasuk di batik Pekalongan. Batik adalah hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena batik adalah ciri khas budaya, identitas yang tidak bisa dilepaskan dari bangsa Indonesia. Dan mengingat bahwa batik sudah diklaim oleh negara lain, maka kita selaku penerus bangsa dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk menjaga kelestarian batik itu sendiri. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami untuk menjelaskan batik Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan materi batik Cirebon. A. Sejarah batik Cirebon. Sejarah batik Cirebon pada zaman dulu merupakan percampuran antara budaya dalam masyarakat dengan tradisi religius, yaitu pada zaman Sunan Gunung Jati pada abad ke-16 ketika menyebarkan ajaran Islam di Cirebon. Merupakan sejarahnya awal mulanya perkembangannya batik Cirebon, yaitu dulunya berawal dari pelabuhan Muara Jati, kini disebut Cirebon, dijadikan tempat persinggahan oleh para pedagang asing seperti dari Arab, Tiongkok, India, dan Persia. Para pedagang tersebut ini akhirnya menciptakan percampuran beragam budaya dan menghasilkan banyak tradisi baru, diantaranya adalah batik Cirebon. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang batik Cirebon. Corak atau motif batik Cirebon. Motif batik Cirebon yang paling terkenal dan menjadi ikon di Cirebon adalah motif Mengamendung. Motif ini melambangkan awan pembawa hujan sebagai lambang kesuburan dan pemberi kehidupan. Sejarah motif ini berkaitan dengan sejarah kedatangan bangsa Tiongkok di Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati yang menikah dengan wanita Tionghoa, yaitu yang bernama Ong Ti. Motif ini memiliki gradasi yang sangat bagus dan proses pewarnaan yang dilakukan sebanyak lebih dari 3 kali. Cara pembuatan motif batik Cirebon yaitu yang pertama, gambar pola batik pada kain mori. Yang kedua, lapisi pola dengan lilin yang sudah dicairkan. Yang ketiga, warnai kain dengan tinta tekstil. Yang keempat, lapisi dengan air terlebih dahulu agar warna bergradasi. Yang kelima, lapisi kain dengan koran, kemudian lepaskan lilin dengan setrikaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Al-Farizi. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang batik Cirebon. B. Perkembangan batik Cirebon. Kemajuan dan perkembangan di berbagai bidang telah memberi pengaruh mendasar bagi perubahan zaman. Peningkatan dalam industri kerajinan, khususnya kerajinan batik, merupakan salah satu bentuk pembangunan yang secara tidak langsung akan memberi pengaruh terhadap pola pikir masyarakat yang berbudaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.